Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pecinta baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu kembali dalam channel Baina Rajul Tuja Nahwu wa Tashrif dalam edisi spesial inspirasi, di mana keputusan tidak diambil oleh satu orang, tetapi didiskusikan, dimatangkan. Tokoh walaupun tafadhal walidul qalbi lam fadhu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Jadi karena kasih sayang Allah, Nabi kita Muhammad bisa bersikap fleksibel, lemah lembut, kasih sayang dengan manusia, diterima dengan baik oleh manusia. Jika dalam hal apa saja Nabi kita Muhammad bermusyawarah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, hatta fi hawaijil bait, Nabi mendiskusikan, memusyawarahkan hal-hal itu, bahkan sampai hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Artinya bersama istri Nabi juga bermusyawarah. Maka salah satu prinsip keluarga yang sakinah, keluarga yang maslahah, keluarga yang harmonis adalah mengedepankan musyawarah. Setiap melangkah, setiap mengambil apapun, suami dan istri selalu bermusyawarah. Yang kedua, tentu persoalan-persoalan umat, persoalan-persoalan yang menyangkut pribadi dan komunitas, apalagi bangsa dan negara. Tentu sangat berbahaya jika keputusan itu diambil secara personal, secara individual, yang pemimpinnya dikatakan pemimpin yang otoriter, pemimpin yang mengambil kemenangan secara one man show, kemudian meninggalkan musyawarah, tidak mengajak staf-stafnya, pembantu-pembantunya untuk bermusyawarah. Ini tentu sangat berbahaya. Di dalam kitab Ilmu Ushulil Fiqh karya Al-Ustaz Dr. Abdul Wahab Khalaf, ini seorang guru besar usul fikih di Jamiatul Azhar, di perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir, dicontohkan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf. Pada satu waktu terjadi peperangan. Kalau di kitab yang lain, kalau di buku sejarah ini konteksnya perang Khandaq. Nabi bermusyawarah kemudian mengemukakan pendapat. Saya punya strategi menghadapi orang-orang kafir yang ingin menghanguskan kita ini. Kemudian sahabatnya bertanya kepada Nabi, ahadha manzilun anzalahullahu ambu ar-ra'yi wal harb wal makidah. Apakah ide Nabi bahwa kita harus menghadapi orang kafir dengan strategi ini di tempat ini itu dari Allah, atau itu pendapat Nabi sendiri yang memang dalam konteks perang memang butuh siasat, butuh strategi yang jitu? Faqala, maka Nabi menjawab, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal makidah. Ini murni ide saya, ini murni strategi, ini murni siasat yang harus kita terapkan menghadapi musuh. Faqala sahabi laisa hadza bimanzilin. Kalau momen itu bukan dari Allah tapi ide Nabi, saya punya ide lain. Ini kurang efektif, tapi perang ini harus seperti ini. Wa asyara bi inzalil jundi fi makanin akhar li asbabin harbiyah bayana halir rasul. Kemudian dia menerangkan seharusnya seperti ini, karena perang harus dengan siasat yang jitu, diterangkan kepada Rasul. Dan dalam buku yang lain para sahabat memilih strategi perang ini. Di dalam banyak buku diterangkan ini terjadi pada perang Khaybar, dan sahabat yang punya ide pilihan namanya sahabat Salman Al-Farisi. Ketika ada kurang lebih 10.000 atau 15.000 pasukan kafir Mekah dan berkomplot dengan kafir Madinah ingin menghancurkan Nabi, sementara kekuatan Nabi di Madinah sekitar hanya 5.000. Kemudian strategi yang dipakai adalah membuat parit benteng, tanah itu dikeduk untuk membuat parit-parit.
tentu kaget. Ini strategi yang belum dijumpai di sana. Ini satu contoh bahwa dalam urusan publik, urusan sosial, urusan kolektif, urusan orang banyak, musyawarah ini wajib bagi Nabi dan tentu saja bagi para pemimpin. Jangan sampai gegabah, jangan sampai sembrono, jangan sampai membuat keputusan personal, karena ketika salah keputusan itu diambil maka sangat berbahaya. Dan kita juga tahu bagaimana sejarah perang Uhud. Ketika para sahabat sudah menang perang, kemudian yang dari atas bukit karena melihat orang kafir sudah lari tunggang langgang, mereka melihat ada ghanimah, ada jarahan perang macam-macam. Kemudian mereka tanpa dikomando Nabi mengambil keputusan sendiri, turun dari bukit untuk mengambil itu. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid kemudian memutar pasukannya justru dari menuju ke atas, dan dari atas memanah sebuah serangan balik yang tidak disadari oleh para sahabat Nabi, sehingga membuat pontang-panting pertahanan Nabi dan sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi pada saat itu. Artinya apa? Ketika sesuatu itu tidak dimusyawarahkan, bahkan ada motif duniawi, ansih, maka efeknya sangat berbahaya, efeknya sangat merusak bagi diri dan masyarakat. Para pemirsa yang berbahagia, mengapa Allah memerintahkan Nabi kita untuk musyawarah, dan Nabi selalu musyawarah kepada para sahabatnya? Ya, karena di dalam musyawarah itu semua partisipan, semua peserta, semua yang terlibat bebas untuk mengemukakan pendapat dan gagasan. Semua orang dihargai. Yang kedua, objektif. Akan terlihat mana ide yang baik, ide yang lebih baik, ide yang lebih praktis, ide yang lebih jempolan. Tidak ada kelas sosial, tapi yang ada adalah substansi. Mana ide yang terbaik, itu yang diambil. Bukan ide, bukan melihat maqal, tapi maqal. Unzur maqal wala tanzur maqal. Di dalam musyawarah yang dilihat adalah ide, kekuatan gagasannya, kehebatan pikiran-pikirannya, bukan orangnya. Karena semua orang bisa menilai ide itu brilian apa tidak, nilai ide itu efektif apa tidak. Yang dipikir adalah apakah ide ini bisa menggolkan tujuan atau tidak. Maka di dalam musyawarah itu ada aspek objektivitas. Selain demokratis, karena semua orang equal, punya peluang yang sama. Yang kedua adalah objektivitas. Karena yang dilihat adalah kekuatan gagasan atau esensi gagasan, bukan strata sosial, bukan mangkala tapi makal. Dan yang ketiga, di dalam musyawarah ini akan ada kematangan, akan ada kolaborasi, akan ada kerjasama yang baik. Ketika ide satu ada kelemahan, dilengkapi dengan ide yang lain, saling melengkapi, kemudian dirumuskan menjadi keputusan yang matang. Dan tentu saja ketika ide itu dimusyawarahkan, ketika keputusan itu lahir dari musyawarah, maka yang ada adalah semua orang merasa terlibat, semua orang merasa memiliki, semua orang merasa punya tanggung jawab yang sama, karena keputusan itu diambil bersama, disepakati bersama, dan dieksekusi, dilaksanakan bersama-sama. Jadi begitu besar manfaat dari musyawarah, dan oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW betul-betul mempraktekkan musyawarah bahkan dalam kehidupan keluarga, lebih-lebih dalam persoalan-persoalan umat, dalam persoalan-persoalan publik yang punya efek yang besar sekarang dan di masa datang. Para pemirsa yang berbahagia, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai beliau, mengagungkan beliau, tentu punya tanggung jawab meneruskan langkah beliau. Mari menjadi umat Nabi Muhammad yang suka bermusyawarah, mengambil keputusan secara
kolektif, demokratis, partisipatif, objektif, dan visioner. Karena dengan musyawarah itu gagasan-gagasan akan tertampung dengan baik dan dilaksanakan bersama dengan baik. Ada kekompakan, ada kebersamaan, ada persatuan, ada ownership, merasa memiliki, dan ada satu gerak langkah bersama dalam rangka izul Islam wal muslimin, dalam rangka kemuliaan Islam dan umat Islam, dalam rangka hubul waton, mencintai Indonesia yang kita cintai. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim diterangkan manusia itu ada tiga. Ada orang yang punya gagasan tetapi tidak musyawarah. Ada orang yang tidak punya gagasan tapi mau musyawarah. Yang sempurna adalah yang ketiga, yaitu man lahu ra'yun wa yusyawir. Orang yang punya gagasan dan mau bermusyawarah. Jadi di dalam bermusyawarah tentu yang ditunggu adalah gagasan-gagasan, pendapat-pendapat yang akan diuji oleh forum sehingga lahir keputusan yang matang, keputusan yang brilian, keputusan yang visioner yang disepakati oleh seluruh peserta, oleh seluruh rakyat, seluruh masyarakat yang ada di daerah itu. Demikian juga kita menjadi orang yang suka bermusyawarah dan Allah memberikan rahmat dan taufik serta hidayah dari hasil keputusan yang dimusyawarahkan, karena Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ketika bermusyawarah sudah diambil satu keputusan, maka Islam dan bangsa kita ini akan tercapai dengan baik dan maksimal. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.